Terus, bila topan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar, alas yang abadi. Aneh, angin topan bisa tahu pilih-pilih. Tanah longsor bisa tahu pilih-pilih. Yang longsor itu menimbun orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak takut akan Allah. Tapi orang-orang kalau tanah longsor, nimbun orang benar. Ketulungan. Tidak akan binasa. Alas yang abadi. Siapa yang berbuat itu? Tuhan Allah yang Maha Tahu, melihat. Bahkan ke dalam lubuk hati manusia, apakah kita orang benar atau orang fasik. Next. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tapi Tuhan tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang fasik yang gak berdulakan Allah, kau boleh hebat. Kau boleh naik apa mobil. Tabrakan di jalan, pendek umur. Kau naik motor yang gede, moge. Keserempet jatuh mati. Kau naik goyek, goes. Jangan main-main kau orang fasik goes. Ya. Sebab tahun-tahun orang fasik diperpendek. Saya pikir kalau saudara mau panjang umur ya, ingat Tuhan dan layani Dia. Orang yang mengingat Tuhan dan melayani Tuhan, itu nggak bisa mati. Tuhan bilang dia melayani Tuhan. Kalau sungguh-sungguh hatinya melayani Tuhan, memenangkan jiwa, bukan melayani gereja, memenangkan jiwa. One more soul for Jesus. Satu jiwa terus, pikirkan tuh Yesus. Satu aja. Besok satu jiwa, besok satu jiwa. One more soul for Jesus. Tuhan bilang ini orang alat yang sempurna di dalam tanganku. Jangan mati. Kalau orang yang sungguh-sungguh berjuang bagi kemuliaan Allah, lalu mati, yang rugi kan Tuhan. Kalau masih bermanfaat, jangan mati dulu. Tuhan kan maha pintar, maha bijak. Kalau orang yang berguna buat dia, buat apa dia pendek umur? Tuhan bikin panjang umur. Sehingga saya ini yakin sekali, kalau saya masih berguna buat melayani Tuhan dan saya bersemangat betul untuk Tuhan, enggak akan mati. Tapi kalau saya sudah redup buat Tuhan, ya cabut aja. Mau panjang umur? Jangan memenuhi keinginanmu sendiri. Keinginan Tuhan apa dalam hidupmu? Yuk. Nanti kau akan panjang umur. Terakhir. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Siapa di sini sekolahnya pintar? Pekerjaannya rajin. Dagangnya maju. Tapi nggak lama buntu lagi. Nggak lama tutup lagi. Bisnis ini maju, rugi lagi. Orang fasik tidak akan mendiami negeri. Karena hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Ini cuma 5 ayat dari Amsal pasal 10. Belum lagi seluruh Alkitab. Tapi kita kok matanya nggak melek-melek. Baca Amsal saja. Pasal 10 saja. Kita sudah tahu bedanya orang fasik dan orang benar. Nah sekarang kita ini bukan tanya, aku tidak tanya kau Kristen apa Islam apa Buddha. Enggak. Aku tanya kau orang fasik atau orang benar.
Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang punya pegangan kitab suci Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kita hidup menurut firman Allah. Bukan benar menurut perasaan sendiri. Gua mau benar. Saudara baca Alkitab aja enggak, bisa bilang saya orang benar. Orang benar adalah orang yang mengerti Alkitab, baca Alkitab, mengerti lalu menjalani hidupnya seperti apa yang tertulis dalam Alkitab, seperti apa yang diinginkan Allah. Karena itu saya tidak bisa berkata lain, bacalah Alkitab. Read the Bible. Saya itu saking fanatiknya ya. Saya selesai sarjana di sekolah tinggi di Bumi Siliwangi dulu. Dulu namanya IKIP Bandung, kalau ke Lembang sebelah kiri itu ada bangunan Belanda itu. Sekarang menjadi apa ya? Sekolah Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 70-an, 1970-an saya sekolah di sana. Saya tulis tesis. Tesisnya adalah The Bible. Ya, the Bible and its translation problem. Supaya jangan menyolok mengenai apa? Mengenai masalah penterjemahan Alkitab. Tapi kan pokoknya the Bible. Bab pertama, what is the Bible? Dosen penguji saya ada 8 orang. Saya ingin mereka membaca apa itu Alkitab. Alkitab adalah kitab Allah, kitab tertua tentang sejarah muka bumi, sejarah umat manusia, itu bukan dongeng. Kalau saudara sudah belajar sampai jadi doktor dalam dunia, tapi belum tahu Alkitab, saudara belum apa-apa. Sebab Alkitab itu mulai dari Alkitab ini sudah sekarang kita bisa membaca apa asal-usul dunia, apa usul manusia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Allah berkata, jadilah cakrawala. Dari mana saudara bisa tahu langit dan bumi? Ini Alkitab. Saudara jadi doktor sekalipun kalau belum tahu Alkitab. Saudara baru tahu kitab manusia, tapi ini kitab Allah. Saya mendorong anak-anak muda, semua orang baca Alkitab. Kalau sudah mengerti Alkitab, baru bisa menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Nah, kalau demikian sudah sekalian, kita bisa mengucap syukur. Sebab ya kita sekarang sudah memasuki tahun 2021. Lihat tangan Tuhan menuntun kita melewati tahun 2020. Saya selalu bilang, saya menunggu hari-hari Tuhan. Saya pikir kalau saya sudah melihat buyut yang kedua, cukuplah. Tapi sekarang buyut kedua sudah lahir. Malah saya ngurusi ibunya lagi sakit. Gimana supaya sembuh? Dokter rumah sakit tidak bisa mengambil keputusan. Tidak memberikan obat. Sebab ilmu di rumah sakit itu tidak memberikan obat sebelum tahu penyakitnya apa. Semua penyakit diselidiki, bukan. Ada virus model baru. Saya telepon anak saya, seorang dokter. Nyok, urusin ini, Yovita. Coba carikan tuh dokter spesialis penyakit iklim tropis. Teman sekolahnya, dia telepon. Jadi sekarang dokter itu masuk, selain dokter Boromius, ada dokter Yovita.
Aneh ya, Dokter Yovita ngobati pasien namanya Yovita. Nggak ada yang berani kasih obat sebelum belum diketahui. Waduh, saya sedihnya bukan main. Masa seminggu digeletakin nggak ada yang kasih obat. Selain paracetamol, nurunkan panas. Itu 40 derajat, 1 minggu jadi apa nih otak kita? Kering. Saya bilang, aduh cucu saya dalam krisis luar biasa. Anak saya, Dr. Yonatan Adi, teman sekolahnya, panggil ahli penyakit iklim tropis. Semua tidak tahu penyakitnya apa ini. Ditelepon masuk ke rumah sakit Boromius. Jadi selain Dr. Boromius, datang Dr. Yovita. Pegang. Biar bayar double nggak apa-apa. Dan Dr. Yovita mulai kasih antibiotik. Aneh. Berani kasih sebelum dia mesti dikontur dulu. Pemeriksaan kontur dikirim ke Jakarta 1 minggu baru bisa tahu penyakit apa ini. Itu pun kalau bukan virus yang tidak diketahui. Jadi mesti nunggu 1 minggu lagi. Tapi saya telepon, Nyok, masa nunggu 1 minggu tidak dikasih obat? Coba doa. Supaya ada dokter yang berani kasih obat. Jangan tunggu 2 minggu nggak dikasih apa-apa. Wah, kemarin saya dengar udah dikasih antibiotik. Dokter yang berani. Saya tulis, Nyok, luar biasa. Meskipun hasil kontur belum keluar, dengan doa dia berani kasih ya antibiotik. Banyak dokter cuma mikirkan gengsi dan pangkat dan profesinya. Tapi dokter satu ini mikirkan pasiennya. Jangan cuma mikirkan profesi supaya takut dipecat. Jadi kalau 2 minggu nggak ketahuan penyakitnya, menurut peraturan rumah sakit nggak boleh dikasih obat. Gendeng. Marahlah saya. Melalui Dr. Yonatan Adi, telepon Dr. Yovita. Dan mulai dia bertindak. Aku bilang, baru aku ketemu dokter yang berani. Pertama kali dokter Terawan yang berani jalan pintas. Kedua ini Dr. Yovita. Ini berani ambil sebelum ada hasil, tapi berani ambil jalan. Lalu anakku kasih jempol 2. Semua itu jalan Tuhan. Ini jalan-jalan Tuhan itu yang menentukan nasib kita. Sekarang kita masuk tahun 2021 ini. Miliki iman yang teguh, sebab dari iman yang teguh timbul kebijaksanaan yang luar biasa. Timbul hati yang selalu disertai oleh Tuhan. Iman yang luar biasa, caranya bagaimana? Filipi 2 ayat 5. Ini nasihat. Nasihat dari surga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus dioper masuk dalam kita. Perasaan Yesus dioper masuk dalam kita. Kalau dunia ini perasaannya penuh dengan kekejaman memikirkan diri sendiri, maka perasaan Yesus penuh dengan kasih memikirkan manusia, orang lain supaya diselamatkan. Itu perasaan Yesus. Pikiran Yesus bukan memperkaya diri di alam dunia. Pikiran Yesus supaya mentaati kehendak Bapa di sorga. Ayo pikiran Yesus dan perasaan Yesus itu masukkan ke dalam dirimu. Maka kau akan menjadi hebat di hadapan Allah. Pemenang hidup yang luar biasa. Aku sudah menjalani 65 tahun. Ruben Adi sudah menjalani lebih dari 35 tahun.
ternyata Allah kita itu Allah yang perkasa. Ya, sekarang apa? Pikiran dan perasaan Kristus macam apa? Semua ada dalam Alkitab. Masalahnya saudara suka baca Alkitab enggak? Nah, kita lihat. Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Sudahkah kita memilikinya? Ini dia, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Ayat 6. Yesus itu walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Demi menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia. Demi menyelamatkan orang berdosa, dia harus jadi dosa. Dia tidak mempertahankan kedudukannya atau gengsinya sebagai Allah. Enggak. Tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapa di sini yang hidup rasanya, aku orang kaya, aku orang mulia, aku orang terhormat, suka sombongnya begitu. Ingat loh, Anda akan kembali menjadi lebu tanah dan dikuburkan masuk dalam lubang tanah. Jangan suka pertahankan gengsi harga diri. Tiru Yesus. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia pemerintah, raja segala raja, maha kuasa Allah yang perkasa, pemerintah langit dan bumi. Tapi mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Saudara mau meniru Yesus? Membuang segala kesombongan, gengsi dan semuanya? Lalu mau mengosongkan diri demi orang lain? Demi keselamatan jiwamu? Demi keselamatan turunan anak cucu buyutmu? Ya orang-orang suka bermewah-mewah, berpoya-poya, lihat anak-anaknya nanti. Waktu tuanya makan hati berulam jantung. Melihat anak-anak. Kalau mendidik anak dari muda itu, ajarkan rem-rem kehidupan. Jangan nancep terus main gas karena Anda orang kaya, orang pinter. Saya bertekad sekalipun saya kaya, sekalipun saya pinter, saya tidak akan membiarkan anak cucu saya ngegas terus. Ajarkan rem, sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Kalau sudah 20 tahun ke atas, 18 sampai 20, silakan pergi ke Jakarta. Silakan belajar nginjak gas. Silakan ke Singapura. Silakan ke Australia. Silakan ke Inggris. Cucu saya di Singapura, di Inggris, di Australia. Tapi itu nanti, bukan sekarang. Sekarang ini pelajaran sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Ajarkan anak. Sekalipun Anda kaya, stop. Sebab kalau mereka sudah biasa injak gas terus, maunya injak gas terus, mewah terus. Di situ nanti injak gas, loncat ke jurang-jurang kehidupan, menghadapi kebinasaan. Pegang prinsip firman Tuhan. Ya, terus dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati. Mau enggak merendahkan diri taat? Susah. Mau enggak merendahkan diri rela taat sampai mati asal berdiri dan kebenaran? Enggak mungkin. Bisa kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu. Roh Kudus yang menguatkan kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Sehingga kita taat sampai mati. Seperti Yesus. Bahkan
mati di kayu salib. Menurut Galatia pasal 3, orang yang mati tergantung di atas kayu itu orang yang terkutuk. Tulis dalam Alkitab. Itu sebabnya orang Romawi tahu hukuman yang paling keras itu mati digantung. Nggak injak bumi, nggak injak langit. Mati terkutuk. Kenapa Yesus terkutuk? Dia terkutuk untuk menjadi kutuk ganti kita. Yang terkutuk itu dosa kita. Kita ini manusia berdosa harus mati terkutuk tapi digantikan oleh dia. Dia rela terkutuk asal kita bebas dan diselamatkan. Jadi kita orang Kristen itu jangan main-main dengan kehidupan agama kita. Kita mesti sangat mengerti. Pakai pikiran perasaan Kristus, merendahkan diri, taat bahkan sampai taat mati. Bahkan sampai taat mati di kayu salib. Luar biasa. Ya, 9. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara mau meninggikan diri sendiri? Terkutuk. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya sendiri. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Di sini Yesus tidak meninggikan diri. Merendahkan diri sampai 0 bahkan mati terkutuk. Allah yang meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sekarang seluruh dunia memuliakan Yesus. Mati konyol di kayu salib, tapi yang meninggikan Allah. Joy to the world. Sukacita bagi dunia. Luar biasa. Nah, dan mengaruhkan nama di atas segala nama. Saudara hidup di dunia cari nama. Kalau punya duit, cari pakai duit kebanggaannya. Kalau punya pinter, pakai titel, gelar. Kasih tunjuk. Namamu besar. Tapi aku mau Allah mengaruniakan padaku nama di atas segala nama. Ketika namaku terdaftar dalam buku kehidupan dalam surga. Nama inilah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sehingga ayat 10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di bumi dan ada yang di bawah bumi, semua bertekuk lutut kepada nama itu. Wah, luar biasa. Itu kalau Allah yang membuat kita kasih diangkat dan kasih nama yang hebat. Sehingga ayat 11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang India mengaku Yesus itu guru yang baik. Mahatma Gandhi mengajarkan. Hebat itu. Yesus guru yang baik. Lebih lagi dari guru, orang Islam mengajarkan. Yesus itu nabi. Nabi yang ke-24. Dari agama Islam, Nabi Isa. Tapi bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma guru, bukan cuma nabi. Guru mati, nabi mati. Tapi Tuhan boleh mati, bangkit lagi. Sehingga boleh berkata, hei maut, di mana kemenanganmu? Nah, maut sudah dikalahkan. Dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan bukan saja bangkit, naik dalam kemuliaan.
duduk bersama Allah Bapa. Oh, saudara-saudara, pada satu ketika dalam Mazmur 15 ayat 1, ya, ada Mazmur 15 ayat 1. Di situ Daud merindukan Allah. Dalam Mazmur 15 itu dia berkata, siapakah yang boleh tinggal di dalam kemah Tuhan? Siapa yang bisa tinggal dalam rumah Tuhan? Dan kemudian lebih daripada itu kerinduannya menyatakan, siapakah yang boleh diam di dalam gunung-gunung-Mu yang kudus, Tuhan? Daud raja yang hebat, penuh dengan kerendahan hati. Saudara belum jadi apa-apa. Belum jadi raja, belum kaya, belum bintang, belum mulia. Tapi Daud itu, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu ya Tuhan? Numpang aja di rumah Allah. Lalu kemudian dia berkata, siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Di bukit kesucian, bukit Sion, siapa yang boleh masuk ke sana? Dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 4 dijawabnya begini. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Ya. Mazmur 37 ayat 3 dan 4, bukan 34. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dalam bahasa Indonesia percaya kepada Tuhan, semua juga kita percaya. Tapi dalam bahasa Inggris lebih lagi, trust in the Lord. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan itu beda dengan hanya percaya kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan, kita semua percaya ada Allah. Tapi kalau mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, itu bulat. Kehendak Tuhan nomor satu, Dia nomor satu. Nasibku berada sepenuh dalam Tuhan. Trust in the Lord. Not believe in God. Believe in God, percaya kepada Allah. Tapi trust in the Lord. Trust in God. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Wah, itu hebat. Ya, diminta kita ini orang yang rela mempercayakan diri kepada Tuhan. Kemudian ayat berikutnya itu mengatakan, lakukan yang baik. Belum ayatnya, maksudnya ayat 3 tadi masih. Nah, lakukan yang baik. Do good. Semua orang merasa dirinya baik. Tapi ukuran yang baik itu adalah kalau kita mengetahui firman Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Dia. Yang baik itu cuma dari ini. Jadi jangan merasa dirimu baik ya. Sebelum kau melakukan kehendak Allah yang tertulis dalam Alkitab. Lakukan yang baik. Diam di negeri dan berlaku setia. Dwell in the land. Tinggal di dalam tanah yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Dan berlaku setia, kita penduduk Tasikmalaya. Taat pada pemerintah Republik Indonesia, berlaku setia. Jangan jadi penjahat di kota Tasikmalaya, jangan jadi penipu. Ada di sini dengan baik. Ya. Dwell in the land of Tasikmalaya. Ayat 4, bergembiralah karena Tuhan.
Bergembiralah karena Tuhan. Ya. Delight thyself in the Lord. Hidup penuh sukacita, bukan karena kekayaan dunia. Tapi aku sukacita karena hidup dalam Tuhan. Alangkah luar biasanya. Maka yang terakhir, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hasrat yang paling dalam diberikan Tuhan. Kalau hasrat saudara nomor 1, aku ingin Tuhan menjadi raja kehidupanku. Maka Tuhan akan menjadi raja dalam rumah tangga dan keluargamu. Hidupmu jauh dari cekcok. Saya lihat banyak orang kaya, mewah hidupnya, tapi istri cemburuan sama suaminya. Sedikit saja tinggal laku suami begini, cemburuan, ribut semua orang. Tidak damai, tidak sejahtera. Laki cemburu sama bininya. Luar biasa. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. He shall give the desire of thine heart. Ia akan memberikan kerinduan hatimu. Oh, saya berdoa supaya anak-anak saya bukan saja jadi orang pinter. Enggak dijamin. Kalau kau jadi orang pinter, kau suka nonton blue film. Yang cabul-cabul dalam HP-mu kau bukain terus. Aku pernah jadi orang muda. Aku pernah jadi orang dunia. Tapi kalau kau jadi orang yang takut akan Allah, kau akan dirubah Tuhan. He shall give thee the desire of thine heart. Ia akan memberikan kepadamu apa saja yang diingini hatimu. Yesus. Yesus. Aku mengasihi engkau, Yesus. Kita masuk dalam perjamuan kudus.